bidding iki apa sih? Kalau dari sisi produser elektronik, mereka nyari vokalis, nyari rapper. Gitu. Nah, kalau di bidding ini sebenarnya terinspirasi dari kemarin diajak ikut lelang cupang sama temen yang jadi cupang. Jadi sebenarnya bidding ini memfasilitasi ya produser musik, terus kemudian rapper, siapapun yang memang berkaitan dengan pekerjaan di musik ya. Gitu. Dan awalnya memang mungkin saat ini kalau teman-teman ingin tahu seperti apa, bisa pada tiap hari Selasa jam 7 malam. Jam 7 malam WIB itu bisa join live Instagramnya Osvaldo Nugroho. Ayo balik lagi di Walk the Talk. Di Hip Hop Hore bersama saya Tuan 13 dan juga Yako. Dan di episode kali ini, di Walk the Talk kali ini, seperti yang kalian tahu teman-teman, Walk the Talk adalah segmen di mana kita sering membahas tentang kolektif, orang atau siapapun yang memang punya pergerakan. Yes. Entah itu hip hop, musik, street culture, apapun itu. Kita akan bahas ini di Walk the Talk. Dan di episode kali ini kita kedatangan seorang produser. Yes, kan kalau teman-teman DJ dan produser. Mungkin teman-teman produser, beatmaker, proses kreatifnya kan kayak mungkin sehari kalau lagi rajin bisa bikin berapa banyak beat gitu ya gue. Kadang-kadang mungkin enggak semuanya dieksekusi atau enggak semuanya di-share, mungkin numpuk tuh di harddisk tuh. Betul. Nah itu jadi kayak masalah untuk semua produser yang memang kerjain part ini nih. Nah ini yang ini agak menarik nih. Ini bisa mengawinkan antara electronic music dan musik tradisional. Dan jadi sesuatu yang baru buat gue. Nah itu dia. Dan tapi satu yang kurang buat gue. Apa tuh? Harusnya gue ikut nge-rap di lagu itu. Kode terus. Nah, namanya juga usaha. Dan mengingat itu, dia juga punya pergerakan di belakang sebuah movement yang dia bikin. Apa tuh? Gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Karena kembali lagi memang dia dari latar backgroundnya mungkin lebih ke elektronik musik. Electronic music. Tapi tidak menutup kemungkinan karena namanya musik itu kolaborasinya di stretch out ke hip hop, ke drum and bass, dan dia sebenarnya juga DJ drum and bass dulu ya. Gitu. Jadi menarik untuk kalau ngobrol dengan beliau ini. Langsung aja kita panggil kayak maunya. Osvaldo Nugroho. Ya ada asapnya tadi. Biar kayak Jin. Jin dan Jun. Selamat malam Osvaldo. Ape, bagus, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Mantap. Gimana, sehat? Sehat. Ini posisi lagi di mana ini, Mas? Sehat dan masih gabut. Masih gabut? Ini posisi di rumah atau di studio atau di mana nih, Mas? Di studio dan di rumah, karena studionya di rumah. Wah, seru. Kalau nggak salah rumahnya dia dekat rumah lo deh. Loh? Masa? Iya, daerah West Side. Betul. Wah, Mas, bisa pulang mampir saya ya. harus. Dekat Easter. Astaga, udah kita tetangga memang. Siap. Karena gue ingat jauh sekali rumah dia. Oke, teman-teman yang lagi nonton Hip Hop Hore ini mungkin penasaran gitu, kenapa kita menghadirkan seorang DJ. Buah. Ya kan ada buahnya, emang punya buah. Bus, jorok loh. Ya nggak apa-apa, di sini emang harus jorok. Oh iya. Ya, jadi kita menghadirkan seorang DJ dan produser yang mungkin latar belakangnya lebih banyak di elektro. Oke. Ya, kalau bisa dibilang mungkin awal-awal karir malah mulainya di drum and bass, benar ya, Osvaldo? Ya, dulu awal-awal karir start jatuh cinta ke dunia per-DJan itu karena denger drum and bass. Itu dulu kebetulan ada DJ kalau kenal DMC. Nah, karena ngelihat dia jadi jatuh cinta sama drum and bass dan dunia per-DJan. Main ke apartemennya dia, terus ngelihat dia mixing drum and bass sambil nge-MC sambil scratching, itu kayaknya wow sekali. Tahun berapa tuh, 2002-an kalau nggak salah. Ya. Mulai dari situlah jatuh cinta dengan per-DJan. Tapi waktu itu pas ngelihat itu pas lagi maksudnya proses jatuh cintanya memang sudah produksi musik, Mas?
Belum. Oh, justru masih kalau suka sama DJ sih udah dari SMP. Kayak dulu kayak dengerin House of Pain segala macem. Cuman nggak tahu caranya. Jadi gimana sih caranya, terus sampai ngoprek-ngoprek kaset tape zaman dulu, terus pitanya digosok-gosok, ini mirip nih suaranya. Sampai segitunya. Ternyata baru ngeliat beneran tuh ya si DMZ itu, si Dimas itu main, begini ternyata, gila, keren banget tuh. Oke, terus itu 2002 sampai akhirnya masuk ke elektronik musik ya, lebih banyak mulai memutuskan untuk terjun di itu 2003 awal. Oke. 2003 awal, Husui ya, udah lama ya berarti ya. Sampai ke sekarang barusan merilis sebuah kolaborasi dengan beberapa musisi dari Sunda ya, Sundanese Medley. Itu ada suling, ada apa aja sih itu di situ? Nah, itu kok bisa kepikiran gitu? Maksudnya selama ini kan ya kalau misalnya kita ngomongin DJ elektronik ya udah gitu, kita pakai beat-beat yang sangat modern gitu. Emang dari dulu tuh emang ya kebetulan aku dengerin semua jenis musik, emang suka. Jadi kayak mau dangdut, campur sari segala sih aku dengerin. Jadi emang benar-benar suka. Nah, kadang-kadang tuh juga punya ide juga, apalagi dalam proses producing tuh kadang-kadang kan bingung, stuck nih mau ide dari mana. Kadang-kadang dengerin lagu lain, genre lain, ini elemennya bagus nih, coba masukin. Dan kebetulan emang pecinta budaya banget kan. Jadi ya emang dari dulu emang mengeksplor sebenarnya bisa alat musik tradisional itu dikombinasikan sama elektronik. Kita punya aset kebudayaan yang benar-benar sangat-sangat berharga. Kenapa nggak dimanfaatin dan dieksplor lebih jauh? Karena ya dari dulu ya mungkin harus mulai regenerasi ininya trennya. Jadi kita bisa memperkenalkan budaya kita, khususnya musik itu dengan cara yang modern juga. Jadi yang dengerin nggak cuma orang-orang tua, dengerin keroncong kayak gitu. Ini yang menginisiasi siapa? Maksudnya ini kan kita lihat juga di lagu ini ada support dari Pionir ya? Ya, itu kebetulan awalnya itu aku kemarin itu pas Natal bikin medley yang buat Christmas. Itu bareng pemain Kolintang. Nah dari situ Pioneer ngeliat itu, mau dong bikinin gitu. Kebetulan emang punya cita-cita pengen bikin cover lagu-lagu tradisional, cuman versi elektroniknya, dan sekaligus mengekspos alat musik tradisionalnya itu ke seluruh Indonesia. Pengennya sih, punya cita-citanya begitu. Mas itu kenapa Sundanese kemarin kan? Kenapa Sundanese? Karena memang orang Sunda kan akhirnya musik itu yang diangkat atau gimana? Iya, aku kebetulan wong Sunda. Ngomongin bahasa Jawa. Enggak. Kebetulan kemarin emang pas, karena mungkin emang jaraknya dekat ya kalau ke Bandung itu ya. Jadi pas kebetulan kemarin ada teman di sana nanya, punya kenalan ini nggak alat musik tradisional nggak sih? Itu si Diksi itu yang di Bandung. Iya, Diksi. Iya nih, kenal nih, ada si Mansur, kebetulan kemarin baru pakai dia juga buat programnya dia sama salah satu sponsor gitulah. Kebetulan ya udah, itu prosesnya sangat-sangat cepat dan deadline ya biasalah. Aku kalau nggak mepet deadline kadang-kadang idenya nggak muncul gitu kan. Jadi pokoknya udah berangkat ke Bandung dulu, belum tahu mau ngapain, terus ketemuan sama si Mansur sama satu lagi si Kuntara itu yang main suling.
udah mau ngapain ya kita ya bingung. Habis itu ya udahlah kita bikin medley yang lagu tradisional aja lah. Paling nggak kita nggak usah create musik baru, chord baru, karena itu akan makan waktu lagi dan idenya akan lebih effortnya lebih banyak lagi kalau untuk create lagu baru. Ya udah akhirnya bikin medley aja. Karena yang Christmas kemarin kan bikinnya medley. Jadinya ya udah kira-kira lagu Sunda yang ini akhirnya ya ada es lilin itu segala macam. Kecang, es lilin gitu ya. Kecang, gitu. Oh, jadi tapi sebenarnya awalnya memang ada pertemuan on the spot gitu ya, di ketemu nggak melalui Zoom, ngobrol-ngobrol mau kira-kira apa aja, terus habis itu baru proses rekam segala macamnya itu dilakukan melalui online, tukar-tukaran data gitu. Enggak, justru malah pas udah ketemu justru malah bingung mau ngapain. Oke. Bingung ngapain? Udah deh, coba deh Mansur, aku bikin beatnya record lewat handphone dulu, sulingnya juga. Jadi itu semua yang ada di video itu semua record by phone. Wow. Hasil rekaman handphone semuanya, cuman ya aku tambahin reverb dikit, tambahin diulik segala macam EQ. Wah, ya, gitu. Keren tuh teman-teman. itu menggunakan gadget apapun tuh bisa untuk produksi musik ya. Yeah. Osvaldo, Mardial itu juga. Tapi tergantung yang mixing. Betul. Betul. Ya, kalau orang biasa mah mumet mixingnya. Mixingnya juga ini asal-asalan. Nah, tapi berarti kan emang dengan ada konsep Sundanis medley, terus kemudian yang Christmas medley itu juga menggunakan kolintang. Berarti kan emang lo itu ada semacam visi dan visi untuk mempopulerkan lokal ya, budaya lokal gitu kan. Iya dan dong. Lo sempat membawa nama lokal itu keren. Yes. Nah, itu apa sih? Lokal itu keren tuh apa sih, kalau bisa dijelaskin sedikit? Jadi lokal itu keren itu sebenarnya ini gerakan atau apa tuh? Gerakan sebuah movement itu untuk, karena kita waktu itu ceritanya idenya sih dari ADE, Amsterdam Dance Event. Itu 2015 ke sana, terus ngeliat ternyata bisa nih kita bikin di Indonesia nih kayak seminar-seminar ngumpulin produser gitu. Akhirnya waktu itu aku sama Miko yang pertama kali bikin, habis itu si Riri juga bikin juga dengan produser sessionnya. Ya udah akhirnya kita gabung, terus masuk lagi Angger Dimas. Baru di situ tercetuslah kata-kata lokal itu keren, bahwa ini kita pengen mewadahi produser-produser Indonesia elektronik semuanya lah, mau hip hop mau elektronik musik lainnya, semua genre yang masih ada hubungannya sama elektronik. Sebenarnya mereka bagus-bagus, cuman mungkin nggak tahu caranya habis bikin lagu tuh harus ngapain sih, kayak gitu. Nah itu kita berusaha untuk ngasih wadah, ngasih exposure buat karya-karya mereka gitu. Oh, oke. Nah, kita kan banyak, kalau gue sama Tuan 13 kan emang ini program Hip Hop Hore kan lebih banyak tentang hip hop ya gitu, dan ini kita agak sedikit melebarkan sayap gitu, bahwa emang Osvaldo, terus kemudian nama-nama tadi yang disebut Angger Dimas, DJ Riri, Miko, itu kan emang nama-nama yang sudah tersohor gitu loh di elektro gitu. Nah, tapi emang yang terjadi di elektro musik sendiri itu juga ternyata masih banyak ya produser-produser yang rilis, yang produce musik tapi nggak tahu mau dia apain. Banyak banget, dan mereka emang keren-keren, sangat-sangat keren, dan makin kesini progresnya ya mungkin karena belajar dari YouTube, bedroom producer tuh sangat-sangat banyak, dan udah mereka mungkin cuman belajar hanya secara teknis, cuman how to promote kan. Kalau kita bikin lagu kan kita mesti mikirin kayak habis bikin lagu strategi promonya apa ya, kayak mau video klip atau bikin countdown segala macem. Kalau aku sih lebih mikirinnya ke situnya. Nah itu kadang-kadang yang mereka mungkin belum terpikirkan. Nah kita sebisa mungkin kita bukan mengeduket
men-sharing apa yang udah kita lakuin, mungkin bisa jadi input buat mereka gitu. Oke, dan itu yang sudah dilakukan di lokal itu keren ya, dengan sesi edukasi webinar, terus kemudian apa sih yang udah ada tour. Oh, ada kita sempat tour. Wow. Tahun berapa ya? 2017 sama 2018 kita tour Indonesia. Nah, di situ kita benar-benar amazed banget ternyata yang di daerah-daerah itu juga karyanya edan-edan banget gitu. Terus apa yang sudah kalian lakukan? Bikin dari tour itu ada bikin kompilasi kah? Atau apa tuh? Kompilasi ada, kita bikin album. Sekarang ini mau dimulai lagi, sempat berhenti di volume 6. Udah sampai volume 6 ini, sekarang kita bikin lagi. Sekarang kan aku bikin live setiap hari Selasa itu untuk teman-teman yang punya track belum rilis terus mau dikasih input. Nah, itu kita ini yang biasanya yang masuk tuh yang produser-produser dari seluruh Indonesia juga tuh ngasih input. Oh, ini kicknya kurang ini. Jadi kita di situ saling sharing. Kita nggak ngejudge lagu lu jelek, lagu lu ini. Nggak, selalu gue tanemin. Kita di sini nggak ada yang ngejudge. Gue pun juga masih banyak belajar juga dari yang muda-muda. Nah, di sini kita saling sharing supaya kualitas producing elektronik Indonesia makin maju gitu. Kita maju bareng gitulah. Itu yang di live Instagram di hari Selasa. Apakah hari Selasa? Apakah itu gue juga sempat lihat sekilas di hari Selasa itu ada live Instagram itu ada campaign yang namanya Bidding. Diambil dari kata bidding ya. Terus tapi ini bid as in BEAT DING, jadi bidding. Nah, itu sama tuh. Jadi sebenarnya kalau dibilang campaign bidding ini bagian dari lokal itu keren masih. Aku pakai lokal itu keren karena emang ya komunitasnya ada di situ. Oke. Nah, untuk produksi musik. Berarti ceritain dikit deh. Ini bidding tadi kan udah disampaikan ya bahwa di live Instagram itu Osvaldo ngasih kesempatan buat produser-produser siapapun itu, dan nggak cuma elektronik ya. Iya, semua. Siapapun produser musik. Siapapun. Ya, itu untuk pemain musik, musisi. Musisi ya. Kalau untuk yang di bidding ya. Oke. Untuk di bidding ini siapapun musisi, produser musik di genre musik apapun untuk bertukar pikiran, dan juga ini ada semacam ngebeat kayak lelang ya, lelang musik bahasa Indonesia. Lebih ke lelang. Nah, itu gimana sih, ceritain dikit dong, karena ini teman-teman di hip hop itu banyak banget produser musik hip hop yang istilahnya benar-benar masih nggak tahu mau kemana juga, tahu mau kemana, dan juga masih belum terpoles, masih tapi talentnya tuh gokil. Ceritain gitu. Kebalikannya banyak juga rapper yang nyari musik juga kan. Nah, betul. Rapper juga. Nah, itu ceritain dikit dong, bidding itu apa sih? Kalau dari sisi produser elektronik, mereka nyari vokalis, nyari rapper, gitu. Nah, kalau di bidding ini sebenarnya terinspirasi dari kemarin diajak ikut lelang cupang sama temen yang jadi cupang. Cuman di situ jadi, gini ya. Oke, ternyata lucu juga nih kalau di apa yang bisa dihubungin sama musik. Nah, terus kemarin kepikiran di masa pandemi ini kan banyak banget musisi yang kena dampaknya lah, kayak contohnya misalnya band cafe atau DJ resident atau banyak lah teman-teman yang benar-benar, atau organ tunggal yang di wedding kan juga banyak banget yang kena impactnya. Nah, itu aku berharapnya mereka mungkin bisa create satu chord atau satu sampel misalnya gitar atau apapun. Nah, itu bisa dibidding, bisa dilelangkan lah istilahnya. Karena mungkin banyak juga produser-produser dari electronic music yang bisa bikin beatnya doang, cuman bingung untuk bikin chordnya. Jadinya ya bisa dibilang tracknya datar gitu. Terus targetnya juga mungkin untuk vokalis atau rapper atau content creator yang suka joget-joget TikTok segala macem, itu mungkin dari lagu itu bisa ngebeat dengan harga segini, semuanya diuntungin, si pembuat karyanya juga diuntungin. Ya mudah-mudahan sih
nggak berharap muluk-muluk, cuman ya buat nambah-nambah. Mudah-mudahan bisa lah buat teman-teman yang kena impact pandemi itu. Oke, jadi kalau bisa kita kita summarize itu, dengan adanya si bidding ini lewat Instagram Live itu lo mengundang, nggak cuma Instagram Live itu adalah platformnya pada saat lo bisa melakukan lelang tersebut ya. Betul. Tapi di awalnya itu rapper yang punya akapela, ya kan? Tapi nggak punya beat misalnya gitu. Rapper yang punya akapela atau produser musik atau bahkan hanya gitaris yang punya produce chord-chord tertentu. Itu bisa mengirimkan materi. Betul. Sebelumnya mengirimkan materi dulu ya. Materi ini ya itu tadi akapelanya, musiknya, chordnya atau apa ke email lo. Email lokalituKeren@yahoo.com. Sini ntar nongol sini nih. Set. Lokal sini itu terus nongol keren. sini. Editor sini lagi nongol. Sini. Muter. Udah editor bingung. LokalituKeren@yahoo.com ya. Ya, minum saya. Minum Saya. saya. Oke. Yes. Kasih bunyi dulu Mas. Soalnya dia ke kacamata, gue dulu ke masker, masalah ya lupa kalau lagi pakai masker. Mas, tapi buat gue bidding ini satu hal yang bagus untuk ekosistem musik itu sendiri sih. Betul. Tapi gue maksudnya jadi ke-trigger lagi, makin mikir makin liar lagi nih. Mungkin nggak sih one day si bidding ini dikembangkan jadi satu e-commerce gitu misalnya yang khusus emang jual ginian. Kalau orang mau cari sampel nggak perlu repot gitu. Ada e-commerce musik. Kalau mau beli beat nggak usah repot gitu. Ada e-commerce musik tinggal cari di situ. Mungkin nggak Mas Indonesia bisa punya e-commerce kayak gitu? Nice. Sebenarnya yang dulu Lokal itu Keren cita-citain juga itu, cuman karena kesibukan masing-masing dan ya itu belum kesampaian. Nah, justru di bidding ini butuh banyak masukan juga, mungkin nanti butuh banyak input, dan gue yakin semakin banyak orang yang mau involve, mudah-mudahan bisa buat rezeki bareng-bareng gitu. Amin. Okay. Nggak, maksudnya karena kalau misalnya rapper-rapper di Indonesia gitu ya, kadang-kadang mau cari beat kan, kalau kita mesti ngecek profile produser satu-satu lumayan capek ya. Kalau di Amerika mungkin ada beatstar.com gitu. Kalau mau cari beat dengan harga cuma berapa dolar. Mungkin nanti mudah-mudahan Indonesia bisa punya platform kayak gitu Mas ya. Harus sih. Karena itu Mas Oos diwujudkan lah itu. Bisa. Wah, itu one click away doang gitu kayak. Asli. Gue suka beat yang ini, beli beres gitu. Iya. Produser pun jadi akhirnya wah gila, beat gue dibeli nih gitu. Iya kan, kayak, atau rapper gitu. Wah, akapela gue dibeli nih gitu. Tuh. Wah. Sebenarnya dulu pernah nge-share juga sama MC, kebetulan karena emang lingkupnya cuman MC Club sama si MC Drew waktu itu. Kenapa sih lu nggak bikin vokal sample kayak rilis gitu, vokal sample kayak dulu kan ada DJ Rectangle kan ngeluarin kayak battle weapon final emang buat scratch. Nah, pengennya sih kayak rapper atau MC gitu keluarin shout yang nanti bisa dipakai buat DJ battle gitu, karena yang sekarang dipakai yang hands up itu mulu. Betul. Penting tuh. Benar. Yang kalau yang dari Indonesianya punya karakter Indonesia. Oh ini nih sound sample-nya Yaku nih, ini sound sample-nya Tuan 13 nih. Ya. Mereka pada pakai gitu. Seru sih. Dan label luar banyak yang udah ngerilis kayak gitu. Cuman akapelanya. Mudah-mudahan kita akan segera punya pikiran ke arah sana. Iyalah, cobalah Mas Oos gitu. Ayo. Jangan aku punya banyak sampel vokalmu. Iya. Jangan gitu. Ini gue sempat rekaman di tempat dia itu dari zaman dia jadi pawang ular. Kapan kita kenal tuh piye ya dulu ya? Gak tahu. Kok ada foto itu? Itu Roy Ricardo. Iya. Ini kita lagi ditampilin di layar ini ada fotoku sama fotomu sama Roy Ricardo. Oh iya. Itu berarti gak jauh dari kantor WSW ya, dari rumah? Enggak, bukan dari WSW, dari rumah lo. Kalau dulu yang dari
sorry, ini kan kamu udah pindah rumah. Yang sebelumnya itu dekat Budi Luhur apa? Bunda Mulia. Mercu Buana. Oh iya, Mercu Buana. Iya. Kalau sekarang di mana, Mas? Sekarang ya masih daerah sini Serengseng. Wah, dekat dong. Ya, makanya dekat banget, gue ingat banget gitu. Dan apa namanya? Ya dia dulu di rumahnya itu karena sangat asri, banyak ularnya. Pas gue ke rumah dia, ada ular gitu. Jadi gue bilang dia pawang ular. Tapi dia takut jatuh cicak. itu ya dari atap tuh ya. Dari atap itu, bayangin hujan-hujan gitu tiba-tiba ada ular jatuh. Wow. Ngeri. Tadi saya mau mampir, Mas, tapi nggak jadi kayaknya, Mas, kalau gini caranya. Enggak, itu rumah yang dulu. Rumah yang dulu. Sekarang udah beda. Oke, jadi sebenarnya bidding ini memfasilitasi ya produser musik, terus kemudian rapper, siapapun yang memang berkaitan dengan pekerjaan di musik ya. Gitu. Dan awalnya memang mungkin saat ini kalau teman-teman ingin tahu seperti apa, bisa pada tiap hari Selasa jam 7 malam. Jam 7 malam WIB itu bisa untuk ikutan join live Instagramnya Osvaldo Nugroho ya untuk tahu seperti apa sih. Dan apa namanya seperti apa, mesti gimana sih cara ikutannya biddingnya itu, yaitu tadi materi kalian tuh kirim ke lokalituKeren@yahoo.com. Dari situ sertakan juga misalnya kalau musik BPM-nya berapa. Terus kalau misalnya penyanyi sama BPM-nya nada berapa. dasarnya juga gitu. Yang kayak gitu-gitu. Materi yang perlu disampaikan ke para pendengar itu harus seinformatif mungkin sih. Kayak harga bukanya mau di berapa gitu, segala macam itu harus juga tuh. Harga bukanya di berapa. Nah, ternyata ini kalau dipikir-pikir nyambung juga nih. Lo pernah ada program On The Talk ya? Ada. Itu masih jalan gak sih? Itu enggak. Karena yang ngobrol cuman aku sama tembok toh. Loh, itu Kan pernah wawancarin salah satu. Enggak. Pernah wawancara salah satu rapper dari Manado yang ada di luar. Oh iya. As I know, like you did the opening act for Macklemore. Yeah, Macklemore. I was at a shout out the residency, by the way. Itu karena sekarang udah lebih ke Instagram, jadi lebbi ngejarnya ke situ. Kalau YouTube ya udah konten-konten yang untuk musik kayak gitu. Oke. Nah, itu tahu kan dari mana itu? Itu dari kan ya Manado, semua orang bersaudara. sama bojoku dibawa ke rumah sama temennya si istriku. Pas dia udahlah kita bercap tikusan bareng, ngobrol, diskusi, dan ternyata gila, ini anak masih muda, edan banget, sangat berpotensial sekali nih. Betul. Dia lagi mempersiapkan lagu untuk rilis di labelku. Wow. Nah. Tadi kita abis di segmen sebelumnya tadi di minggu ini kita sempat bahas tentang Kens juga, tiba-tiba kita ketemu yang akan rilis lagunya nih kok. Menarik ya. Iya. Sempit ternyata circle. Emang nice. Meant to happen aja sih kayaknya. Dan ya kalau dipikir-pikir tuh bisa aja nyambung satu sama lain network ya. Ya nggak? Bisa, kita tuh sebenarnya connected dan bisa bikin sesuatu bareng-bareng, cuman jalannya ini emang kadang-kadang timingnya harus ketemunya kapan ya, semesta yang mengatur. Wah keren. Minum saya. Wah, cheers lu berarti, cheers. Wah, saya lihat botol jadi inget nih kok. Apa tuh? Jadi begitu gue dengar cerita tentang Mas Osvaldo nih, dia tuh produser, dia tuh DJ. Wow, gue kulik, gue buka Instagram. Postingan pertama yang gue lihat, dia bikin musik pakai botol itu tuh. Emang. Wah, ternyata gesrek. Dia itu emang apa ya? Nggak ada jaim-jaimnya orang ini. Gue pikir cuma iseng kali. Terus tiba-tiba gue ngeliat lagi konten dia bikin musik pakai di musik ini di golf car. Halo guys, sekarang gue mau men-challenge diri gue untuk bikin sebuah lagu sambil menyetir mobil golf. Ini softwarenya udah gue buka, pakai Logic. Langsung kita gas ya, jadinya kayak gimana ya.
Wah emang gesrek beneran nih orang nih. Bener deh, sama dia itu nggak ada yang kayak jaim-jaim ya apa gitu, nggak ada gitu. Kayak ya apa ya, for the sake of creativity untuk musik ya udah nih orang aja gitu. Wow. Gitu. Nice. Ya emang ya inilah kreatif sama Sableng beda tipis. Iya. Setuju. Ojo mumbul. Langsung salting ngono. Wah, jadi berarti sekarang yang lo jalanin itu emang si bidding ini, lokal itu keren juga masih jalan. Project-project ke depan apa lagi nih, Os? Ada satu single mau keluar juga, tapi lagi lagi mau bikin video klipnya. Kepikirannya sih mau bikin ini animasi sih. Video klip juga bikin sendiri. Wow. Oh ya, kamu apa yang nggak bisa? Cica, ketemu sama Cica aku nggak iso. Iya, dia kalau lagi tidur ketemu Cica langsung jenggirap. Gilo katanya, geli katanya. Oke, jadi animasinya ini bikin sendiri? Bikin sendiri, semua video klip gue bikin sendiri. Termasuk yang terakhir sama si Eka itu aku yang bikin juga. You got me down to bleed, but I got you bound down to your knees. Eka Gustiwana. Iya. Masih Sarah. Wow, nice Mas. Wih, mantap. Jadi nah ini bakal ada single yang rilis nih. Mudah-mudahan bisa kita puterin nanti. Yo, Drum and bass. drum and bass. Saya semenjak main sama Yako jadi dengerin drum and bass nih saya. Dia single gue, bukan single gue, singlenya Lawrence, random. Itu nanti juga akan ada kita berdua drum and bassan ini. Kita lihat seperti apa. Betul, remix dong. Lempar remix Oh kontes dong. siap. Dia selalu siap untuk meremix juga. Udah berapa kali kamu ngeremix laguku ya? 2 kali ada kali ya? Tank aku remix. Terus apalagi ya? Dulu kita pernah juga bikin yang sama si Dixie itu. Ya betul. Oh iya, di albumku. Terus adalah lagu yang buat tour itu juga ada ya gitu. Ya itu. Gitulah pokoknya. Wah, Banyak gitu. Dan menariknya ya itu dia nggak mengotak-ngotakan musik. Nice. Gitu, apapun Ya, itu. musik ya musik. Musik ya musik. Iya udah. Musik bahasa universal. Yap. Yes, oke. Ya, Pokoknya teman-teman jangan cuma ikutan lelang cupang, ikutan bidding. Ini sesuatu yang baru, gua akan ikut nih. Selasa besok gua akan coba ikutan. Coba silakan. Penasaran Ya. gua. Jam 7 malam ya, waktu Indonesia Barat ya. Jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Nah, iya, tuh Barat. teman-teman. Wih, siap. Anak Barat. Bentar lagi udah nongkrongnya di Dewi Sartika nih kayak gini. Tapi kalau kayaknya kita akan ada kerjaan bareng dalam waktu dekat Mas, mudah-mudahan ya Mas. Harus dong. Harus. Terkait brand mata uang digital, kayaknya kemarin saya sempat dengar nama sampean tuh. Apa? Nantilah kita obrolin. Mata uang digital. Wah, gue gak punya uang ya, Pak. Bokeh. Oke, Bos. Gabut, makanya idenya keluar banyak gitu ya, karena gabut. Tapi kalau yang bidding ini emang aku nggak ngambil sepeser pun sih dari. Wah, nice. Emang pengen bantuin karena ya itu beberapa kali pengalaman dari kemarin aku bersosial tuh ternyata impactnya bagus buat. Amin. Amin. Oke. Mas, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya kita bakal punya website yang tadi kita omongin ya kok ya. Website atau Boleh. e-commerce buat Aku tuh musik. kurang orang ngerjain semuanya sendiri, jadi makanya banyak berantakan. Kalau saya juga seandainya saya ada di situ, saya cuma bisa ngasih ide doang, nggak bisa bantu. Bantu mah nggak bisa. Aduh, one man show ya. One man show, pegang apa aja sekarang. banyak banget. Aduh, ya mudah-mudahan lah. Maksudnya ini suatu yang ekosistem ya, yang sangat Semoga. baik untuk Oh, sehat banget ini. teman-teman yang ada di industri musik gitu. Siapapun Ya, itu harus. bisa kayak marketplace musik ini ya, Betul, gitu ya. betul, Nice betul, banget. betul. Soalnya sama ini kan Harus. talent udah gampang gitu kan, talent tapi kan dia talent gitu. Nah ini materinya seperti apa itu tersebar di mana-mana gitu. Bener Iya. banget kata lo Pi. Jadi kalau misalnya orang mau butuh beat, butuh apa, ya udah tinggal ke situ. Beres. Beres. Mantap. Wah, mudah-mudahan bisa terwujud lah. Amin. Ya. Amin. Oke. Amin. Kamu ada pesan-pesan mungkin untuk siapapun di luar sana? Yang takut cicak gitu. Seru banget orang ini.
Aku pesan buat cicak-cicak kenapa harus diciptakan gitu, fungsinya apa gitu, nggak ngerti deh. Apa ya pesan ya, ini sih apa ya, ya kita musisi, semua musisi di masa pandemi emang parah banget, dan udah saatnya kita harus saling bergandengan tangan. Mudah-mudahan kita bisa menghasilkan satu solusi buat kehidupan bareng-bareng untuk kedepannya lebih baik. Oke, amin. Amin. Dan ya, ya udah kita mesti ngelupain kayak skat masalah genre apa, komunitas apa. Karena kalau masalah genre itu balik lagi ke selera, semua musik itu nggak ada yang jelek. Semua musik pasti dibikin dengan hasil dari pemikiran yang cukup bagus dan serius. Jadi nggak ada musik yang jelek, balik lagi ke masalah selera itu. Nggak, oke. Wow. Balik lagi ke masalah selera ya. Mas serius dalam banget ternyata. Iya. Hari ngono guyu iki, hari ngono. Habis itu ketawa mas gue ini. Oke, well. Terima kasih banyak Mas Osvaldo untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan dari sini teman-teman dari hip hop ya banyak yang bisa juga dapat edukasi, dapat sharingnya, bisa ikutan bidding juga. Amin. Gitu karena kalau kita ngomongin hip hop itu tersebar dari ya itu tadi dari Sabang sampai Merauke itu nggak ada habisnya. Produser hip hop itu keren banget dan gila-gila banget sih gitu. Jadi mudah-mudahan ya ini bisa berguna untuk di ekosistem musik di Indonesia ya. Betul. Okay. Betul. Mas, terima kasih banget. Senang bisa berkenalan. Parah. Sama-sama. Aku juga akhirnya bisa ngobrol dengan the legendary Tuan 13. Jangan lupa loh komisi buat aku udah kenalin dia. Oh sih sama. Kalau aku sama Bude kan udah kenal sebelum aku lahir. Thank you banget Mas. Suan banget ya Mas Os. Sampai ketemu, salam buat keluarga ya, sehat selalu. Sehat selalu. Alright, deh. Seru banget ini orang yang parah ya. Beneran seru. Apa ya? Dia salah satu produser yang menurut gue itu tadi gitu. Out of the box banget ya. Out of the box, creativity-nya emang nggak berhenti di situ aja, dan dia ya mau ngulik gitu loh. Dan pemikiran itu gawat-gawat loh. Maksudnya apa yang dia pikirin itu bukan cuma buat tentang dia gitu, tapi bagaimana cara ekosistem yang dia cintai ini bisa terus berputar. Betul. Keren sih, jarang kayak gitu. Betul. Jadi apa ya? Dan orangnya ya udah, pokoknya yang penting maju terus lah aku gitu. Dan maksudnya gue baru ngobrol secara kayak gini, tapi kayaknya orangnya seru banget. Seru kok, main aja ke rumah ya, orang deket kok. Gue tuh inget banget, nih saking jauhnya nih kayaknya gue inget rumah lo. Ini jauhnya sama nih, kayaknya deket nih. Seinget gue deket sama sekomplekan daerah rumahnya Iser. Oke, tebet. Wah DJ, tebet. Oke, so teman-teman sekali lagi itu tadi Osvaldo Nugroho yang punya movement bidding. Kalau teman-teman pingin tahu lebih jauh mengenai hal itu, lo bisa ikutan live Instagramnya di hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, pingin tahu dulu seperti apa sih gitu, dan apa sih gunanya buat gue gitu, manfaatnya, lo coba aja ikutan live Instagramnya dulu. Ikutan bareng kita Selasa besok. Ya, Selasa besok kita ikutan bareng, dan setelah itu ya siapa tahu itu bisa menambah pundi-pundi lo gitu, menambah network lo. Network yang paling penting, itu paling mahal. Betul, dari situ, dari network itu bukan nggak mungkin lo ketemu project-project baru, kenalan-kenalan baru, yang pintu-pintu lain bisa terbuka gitu. Betul, moving forward ya. Alright, karena lokal itu keren. Gue setuju banget sama kata-kata itu. Alright, so that was Walk the Talk with Osvaldo Nugroho. Gue Yako, dan ini siapa ya? Michael Bublé. Tuan 13. Ulang Deh. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye.